Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari yang ke-6, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan saum dari subuh tadi hingga buka tadi, alhamdulillah, dan bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah. Salat dan salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang kini kita berada di dalamnya juga dikenal dengan sebagai Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mendidik umat Islam secara langsung dengan berpuasa. Pada bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Aktivitas para sahabat dalam menuntut ilmu juga mengalami peningkatan. Ramadan memang bulan yang sangat kondusif dan mendukung aktivitas umat Islam untuk mengkaji ilmu agama. Sebab pada bulan ini setan yang biasa menggoda manusia serta menghembuskan kemalasan kita dalam menuntut ilmu tengah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan." Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad dan Baihaqi. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak keutamaan thalabul ilmi atau menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Terlebih di bulan Ramadan yang merupakan Syahrul Tarbiyah. Di antaranya adalah ilmu kedermawanan. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mengisahkan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan atau harta benda, dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Dan dahulu malaikat Jibril alaihissalam biasanya senantiasa menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di hadapannya. Bila beliau telah berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, beliau terasa begitu dermawan dalam masalah kebaikan harta benda dibanding angin sepoi-sepoi yang berhembus. Muttafaq alaih. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa kedermawanan dalam syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak kepada yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian kedermawanan lebih luas cakupannya dibanding sedekah. Jamaah sekalian, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terutama setelah bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam, mencapai puncaknya
Tahukah jamaah sekalian, apa sebabnya kedermawanan beliau berubah mencapai puncaknya pada bulan Ramadan? Para ulama menjelaskan hikmah perubahan kedermawanan Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan terlebih-lebih sesuai bertadarus bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dijelaskan bahwa membaca Al-Quran dan memahami kandungannya mendorong beliau untuk semakin merasa kecukupan dan terbebas dari sifat tamak. Dan merasa kecukupan semacam inilah yang mendasari setiap kedermawanan. Ditambah lagi pada bulan Ramadan, karunia Allah kepada umat manusia berlipat ganda. Karenanya beliau SAW senang untuk meneladani sunnatullah dengan melipat gandakan kedermawanan beliau. Dengan bersatunya beberapa hal di atas, keutamaan waktu ditambah perjumpaan dengan malaikat Jibril alaihissalam bersatu padu dalam diri beliau sehingga kedermawanan beliau berlipat ganda. Jamaah sekalian, ingin mengetahui sejauh mana kedermawanan beliau? Berikut adalah salah satu contohnya. Sahabat Anas radhiyallahu anhu mengisahkan, pada suatu hari ada seorang yang datang menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau memberinya hadiah berupa kambing sebanyak 1 lembah. Spontan lelaki itu berlari menemui kaumnya dan berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, hendaknya kalian semua segera masuk Islam, karena sesungguhnya Muhammad memberi pemberian yang sangat besar, seakan ia tidak pernah takut kemiskinan." Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, pada hadis itu kedermawanan beliau digambarkan lebih baik dibanding angin sepoi-sepoi yang berhembus. Ini adalah pertanda bahwa kedermawanan beliau tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang saja, akan tetapi dapat dirasakan oleh seluruh orang tanpa ada perbedaan, walaupun antara mereka ada perbedaan martabat, kekerabatan atau lainnya. Sebagaimana ini sebagai syarat bahwa kedermawanan beliau terus mengalir dan tidak pernah henti. Jamaah sekalian, bila bacaan Al-Quran dan pengajian yang dihadiri memotivasi untuk semakin bersikap dermawan, berarti jamaah sekalian termasuk orang yang benar-benar rajin membaca Al-Quran dan telah berhasil menguasai ilmu agama. Sebaliknya, bila bacaan Al-Quran Anda dan juga pengajian jamaah sekalian tidak merubah menjadikan sikap dermawan, maka bacaan Al-Quran dan pengajian perlu dikoreksi ulang. Al-Quran dan ilmu agama senantiasa menuntun jamaah sekalian untuk bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji-janjinya kepada orang-orang yang berlaku dermawan. Ilmu membimbing jamaah sekalian untuk semakin beriman bahwa setiap uluran tangan jamaah sekalian kepada orang lain pasti mendapatkan gantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada pagi hari melainkan ada 2 malaikat yang turun padanya. Kemudian salah satunya berucap, "Ya Allah, berilah orang yang berinfak pengganti." Sedangkan yang lain berdoa, "Ya Allah, timpakanlah kepada orang yang kikir, tidak berinfak kehancuran." Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian, bagaimanakah dengan diri kita di bulan suci ini? Apakah kita sudah bertambah dermawan atau sebaliknya? Buktikan pada diri kita bahwa pada bulan suci ini juga akan bertambah kedermawanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pada bulan suci ini termasuk orang-orang yang terbukti bersifat dermawan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.